Oke, magnifier aktif. Sip. Nah, coba silakan teman-teman masuk ke codeearthengine.google.com. Jadi, nah ini saya bilang, saya bisa gonta-ganti akun karena saya sudah mendaftarkan beberapa akun ini saya gitu kan. Jadi saya bisa sign out, bisa ganti akun yang lain. Kalau Google Drive saya sudah habis, ya saya ganti akun yang lain gitu ya. Nah ini banyak tuh akun saya. Macam-macam, ada Ardiansa 17081, 17086. Saya ini sampai 6 nih, 17086. Nah ini akun ini nih, akun UI. Bisa nih kita pakai karena domainnya sudah saya pakai, saya pakainya Gmail gitu ya. Ini akunnya namanya ardiansa18@gmail.co.id. Iya .co.id ya harusnya. Nah itu bisa tuh. Dan ini Google Drive-nya tidak terbatas. Nah, semua siswa dan alumni. Iya. Semua siswa dan alumni, Mbak. Yang penting siak engine-nya, akun siaknya itu tidak kadaluarsa. Karena kalau kita mengakses ini, nanti dia akan masuk ke siaknya, siak engine-nya. Kita harus masukin password siak juga gitu. Sudah muncul ya? Jadi inilah tampilannya. Jadi ya kita tidak perlu install software lain gitu kan. Yang penting pakai browser aja. Makanya mengolah citra ini efisien. Tidak perlu pakai PC atau laptop yang speknya tinggi. Mau ngolah citra di warnet juga bisa gitu kan. Atau mau ngolah citra di kereta gitu kan. Saya pernah ngolah citra di kereta gitu ya, pakai HP gitu. Yang penting kan bisa browsing ya kan, masuk ke code editor. Yang penting ini aja sih, ngetik codingnya aja yang agak berat gitu ya. Itu bahasa ekstrimnya ya. Bahkan ngolah citra di kereta pakai handphone pun bisa gitu. Karena kita tidak butuh hardware yang spek tinggi, tidak butuh software yang mahal. Yang penting internet, akses internet gitu. Dan nggak butuh akses internet yang besar kok. Karena kita cuma memberikan perintah aja. Kecuali kalau download ya. Kalau download hasilnya baru itu besar. Oke. Nah, sekarang kita mulai berkenalan dulu dengan interface-nya dari Google Earth Engine ini. Dimulai, jadi dia ada 3 kotak seperti ini ya. Di atas itu ada kotak kan, ada 3 kotak, yang bawah itu ada 1 kotak yang berisi peta. Nah, sekarang kita bahas dulu 3 kotak yang di atas ini. Yang pertama, kotak paling atas ini. Nah, di sini ada search, places and dataset. Nah, ini kotak search-nya. Jadi kalau teman-teman mau mencari dataset, mencari citra, nah ketik aja di sini, nanti keluar listnya. Atau mau mencari lokasi, bisa juga di sini, karena dia berasosiasi dengan Google Maps. Misalkan saya cari Jakarta, nah Jakarta itu nanti masuknya dalam kategori places, tempat. Nah ini kalau saya ketik Jakarta, saya search, nanti muncul nih ada beberapa informasi lokasi. Mau yang mana? Ya saya pilih yang atas saja, Jakarta daerah khusus ibu kota. Klik. Tuh, langsung petanya muncul. Nggak perlu kita geser-geser, muncul di DKI Jakarta. Ya.
Oke. Nah, kemudian kita beralih ke kotak yang paling kiri nih. Di kotak paling kiri ini ada 3 tab. Ada tab script, tab docs, dan tab asset. Nah, tab script ini berisi script-script yang sudah pernah kita buat. Nah, jadi kalau teman-teman sudah buat scriptnya, nah bisa tuh disimpan. Siapa tahu nanti mau digunakan lagi di lain kesempatan. Ya. Ini saya bilang, kalau kita mau mengolah sesuatu, ya, kita sudah pernah mengolahnya, tapi di wilayah lain. Nah, saya mau terapkan di wilayah yang lain lagi. Nggak usah kita bikin script dari ulang, pakai script yang ada, tinggal areanya kita ganti. Nah, kita geser areanya, langsung di run jadi. Beda ceritanya kalau desktop. Teman-teman download dulu datanya, olah lagi dari awal, keluar hasilnya. Capek. Kalau ini cuma scriptnya aja di copy, areanya digeser-geser aja, udah jadi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini script-scriptnya nih. Ya. Bisa kita simpan nanti di mana. Ini saya sudah banyak nih beberapa script yang sudah saya punya. Dan ini kebanyakan bukan saya yang ciptakan sendiri, saya copy paste aja. Saya pelajari dari forum-forum, saya modifikasi, ya saya terapkan, ya. Kemudian ada tab docs. Nah, tab docs ini berisi script-script suatu function atau tools ya. Seperti kalau kita bicara ArcGIS, kan ada toolsnya dia, deretan toolsnya. Nah, inilah kira-kira deretan toolsnya. Itu ada di dalam docs. Ini isinya script juga gitu. Jadi kalau kita mau melakukan misalkan melakukan klasifikasi, mau memfilter, mau melakukan join, mau melakukan perubahan proyeksi, di sini kita bisa lihat contoh scriptnya apa, kayak gitu. Nah, itu ada di docs ini. Jadi teman-teman bisa pelajarilah nanti masing-masing ya, termasuk export ya. Kalau kita sudah jadi nih ngolahnya, mau kita ekspor ke Google Drive, nah nanti ada nih scriptnya di sini. Bisa ekspor image, bisa ekspor table, bisa ekspor video, macam-macam ya. Itu script-scriptnya ada semua di sini. Kemudian tab berikutnya ada tab aset. Nah, tab aset ini berisi dataset yang sudah kita upload. Jadi kita bisa mengupload data kita. Ibarat gini, kita mau numpang ngolah di Earth Engine deh, bisa. Gitu. Kita disediakan semacam space ya oleh Earth Engine untuk mengupload. Uploadnya itu bisa dalam bentuk image, bisa dalam bentuk data vektor, data SHP. Kadang-kadang kita mau ngolah citra, mau kita potong nih sesuai batas administrasi seDKI Jakarta misalkan. Berarti kan kita harus punya data vektornya gitu, SHP-nya. Nah, ini bisa kita upload. Ya. Jadi kita bisa upload bentuknya GeoTIFF atau bisa kita upload bentuknya SEPA atau CSV, data tabular ya. Bisa seperti itu. Tapi saya nggak tahu nih, mungkin ada limitasinya. Nah, saya belum pernah nih sampai batas limitasinya. Saya belum pernah mengupload sampai besar-besaran soalnya ya. Tapi yang pasti ada limitasinya. Nggak bisa kayak kita ngupload sampai 100 giga gitu. Saya rasa nggak bisa. Pasti ada limitasinya. Nah, itu sekilas tentang penjelasan tab script, docs, dan aset ya. Nah, sekarang kita beralih ke kotak new script. Nah, di sini nih kita memberikan perintah melalui script. Nah, bahasa digunakan ya JavaScript gitu ya. Nah, di sini itu kita masukkan codingnya. Kalau sudah dapat codingnya, sudah kita isi, kita run, muncul nanti hasilnya kayak gitu. Ya. Seperti itu. Dan kemudian kita beralih ke ke kotak paling kanan atas. Di sini ada inspektor
konsol, dan task. Nah, yang inspektor ini berisi informasi kalau misalkan kita kalau mengklik suatu objek, nanti muncul informasi di sini tuh, longitude, latitude, dan informasi lainnya. Jadi ini semacam keterangan identifikasi ya, keterangan identifikasi yang muncul saat kita mengklik suatu objek di peta. Kalau di peta ini ada citranya, nanti muncul informasinya di sini, kayak gitu. Misalkan nilai pikselnya berapa, atau bisa muncul juga dalam bentuk kurva. Nanti muncul juga dalam bentuk kurva di sini. Kalau misalkan data itu ada time series atau data itu ada multiple atau banyak, nanti bisa muncul juga tuh dalam bentuk kurva. Ya, itu inspektor seperti itu. Jadi berisi informasi. Sedangkan konsol ini berisi semacam informasi terkait dengan proses. Kalau kita error atau berhasil, nah muncul di sini nanti di konsol. Errornya pun nanti akan ketahuan. Jadi teman-teman tidak perlu bingung. Yang namanya coding, case sensitif, salah besar kecil aja hurufnya, gagal. Gitu ya. Nah, kadang-kadang pas kita run kok error gitu ya. Errornya di mana? Pusing ya. Karena mencari mana yang error gitu kan, pasan udah benar gitu. Nah, jangan khawatir. Nanti di konsol ini dia akan kasih tahu di baris mana errornya terjadi. Ya. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir, nanti akan diberitahu errornya seperti apa di tab konsol ini. Dan yang terakhir task. Nah, task ini kalau misalnya kita mau ekspor hasil kita ke Google Drive, nah nanti di sini ketahuan nih hasilnya, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, kalau misalkan munculnya seperti ini ada tanda centang, nah berarti saya sudah pernah berhasil nih mengekspor beberapa data ke Google Drive saya. Nih contohnya nih. Ini yang atas ini saya mengekspor data RGB Sentinel-2 Kalimantan Utara. Jadi proses ekspornya itu sekitar 23 menit. Ya, jadi data itu akhirnya masuk. Kalau sudah terchecklist segini berarti data itu sudah masuk ke Google Drive kita. Kayak gitu. Yang ini 2 jam karena memang daerahnya gede. Yang ini ada 12 jam. Memang datanya besar ya. Karena saya pakai Sentinel-2 nih, karena Sentinel-2 kan resolusinya lumayan besar ya, 10 meter. Nah, ini saya mozaik sekaltara. Makanya agak lama, 12 jam proses ekspornya. Ya. Nah, proses ekspornya ini sebenarnya tidak harus ditunggu. Saat kita running, dia akan berjalan. Dia akan berjalan. Nah, itu tidak perlu kita tunggu, kita close aja, matikan aja laptopnya udah. Nanti besoknya kita cek lagi, kita buka tab task, masuk ke Google Earth Engine kita, kemudian masuk ke task, apakah masih berjalan? Kalau masih berjalan ya udah tunggu lagi. Tapi kalau sudah terchecklist begini, oh berarti sudah ada nih di Google Drive. Jadi kita tidak perlu kita tunggu gitu ya. Kecuali nanti ada tanda error warna merah, nah berarti ada scriptnya yang bermasalah, kayak gitu ya. Jadi enak sekali lah pakai Google Earth Engine ini ya. Nah, yang terakhir di bawah ini kotak maps ini berisi peta, di mana nanti hasil processing yang teman-teman lakukan muncul di sini dalam bentuk peta. Tidak hanya muncul visualisasinya, kita juga bisa melakukan drawing, menggambar, ya, menggambar titik, garis, poligon atau rectangle. Fungsinya apa nih gambar-gambarnya? Kita gunakan buat apa? Misalkan membatasi. Saya mau olah citranya cuma mau se-Jakarta doang deh. Ya batasi aja, bikin kotak rectangle seluas area yang mau kita olah.
Karena kalau nggak dibatasi nanti munculnya seluruh bumi citranya. Atau kita bisa gunakan drawing itu untuk apa? Ambil sampel. Kalau teman-teman pernah belajar remote sensing untuk klasifikasi, metode supervise ya. Nah, kita bisa ngambil sampel pakai ini. Ya. Nah, itu yang terkait dengan interface dari Earth Engine. Sekarang kita coba ya membuka data basic dulu, membuka data. Nah, sekarang kita search. Ini udah muncul di daerah Jakarta ya. Sama-sama mungkin kita cari di daerah DKI Jakarta saja biar sama-sama. Jadi Jakarta di search. Yes. Aduh, salah. Nah, ini Jakarta ya. Nah, kemudian kita mulai mencari. Tadi kan sudah dari DKI Jakarta ya. Kita search place ya. Nah, sekarang kita searchnya dataset. Misalkan saya mau mencari citra yang namanya citra Landsat. Nah, nggak perlu di search, dia sudah otomatis memberikan listnya. Landsat itu juga ada nama tempat ya tuh di Jerman. Tapi Landsatnya pakai Z belakangnya, Landsat Z. Susah banget ya namanya. Nah, satelit Landsat ini adalah satelit sumber daya alam permukaan bumi, ya, yang sudah diluncurkan dari generasi 1 itu sekitar tahun 1960-an. Jadi sudah ada beberapa generasi sampai terakhir generasi ke-8 nih, Landsat 8. Ini miliknya Amerika Serikat, NASA ya. Nah, data ini gratis, kita bisa akses secara gratis, tidak berbayar. Kalau mau melihat perekaman permukaan bumi tahun 60-an, nah kita bisa pakai Landsat 1. Tapi kalau mau lihat permukaan bumi tahun-tahun sekarang, pakailah yang Landsat 8 karena Landsat 1 sudah tidak ada lagi tahun ini. Jadi setiap satelit itu pasti punya masa hidup. Masa hidupnya bikin sekitar belasan tahun lah. Kalau rusak jadi sampah antariksa, tidak akan kembali lagi ke bumi gitu ya. Nanti kemudian digantikan dengan satelit berikutnya untuk supaya misinya dia berkelanjutan gitu ya. Nah, ini Landsat 1, kemudian untuk Landsat 1 rusak, diluncurkanlah Landsat 2, 3, 4 sampai Landsat terakhir adalah Landsat 8. Landsat 6 tidak ada ya karena saat diluncurkan dia hancur. Jadi dari 5 langsung loncat ke 7. Nah, terakhir Landsat 8. Ini tahun 2013 dia mulai merekam. Sampai sekarang Landsat 8. Nah, sekarang kita coba ya, kita carinya Landsat 8 aja. Silakan ditambahkan 8 di belakangnya supaya fokusnya di 8 aja. Nah, di Landsat 8 pun sebenarnya terdiri dari berbagai macam dataset kalau kita lihat. Apa ini maksudnya nih? Koreksi 1 tier 1, koreksi 1 tier 2, ada tier 1 Oli Raw, ada Rawsin dan lain sebagainya. Ya, ini macam-macam lah. Jadi ibaratnya begini, ada data satelit Landsat 8 yang masih mentah, ada Landsat 8 yang sudah difilter berdasarkan kualitasnya, yang biasanya difilter berdasarkan kualitas yang bagus tuh yang tier 2. Yang misalkan awannya bagus gitu ya. Kemudian kualitas error atmosferiknya rendah. Nah, itu difilter di tier 2. Atau citra satelit yang sudah dikalibrasi. Nah, itu yang biasanya ada keterangannya TOA reflectance. Nah, itu sudah dikalibrasi dia.
Ya, jadi beberapa macam-macam. Nah, sekarang kita pilihnya yang raw aja, yang mentah aja, ya. Jadi pilihnya nih USGS Reset 8 Collection 1 Tier 1 yang raw scene. Ya, pilih yang raw scene aja. Nah. Nanti kalau kita klik, nanti muncul informasinya seperti ini. Tuh. Ya. Nah, jadi satelit ini ya tersedia, kalau kita lihat nih dataset availability-nya. Tersedia dari tahun 2013, ini saya bilang tadi, karena dia mulai merekam di tahun 2013 menggantikan Handset 7 yang rusak. 2013 sampai sekarang sebenarnya. Sampai sekarang merekam. Cuma ini ada delay aja nih. Jadi ada delay ini terakhir tanggal Januari tanggal 22 ya. Sekarang kan Februari tanggal 4 ya. Jadi yang baru masuk ke Google Earth Engine ini baru yang tanggal 1 bulan 1 tanggal 22. Sebenarnya masih sampai sekarang masih merekam. Nah, di sini kita bisa cek deskripsinya. Begitu juga dengan bandnya. Di sini ada yang basicnya remote sensing atau ada yang bukan remote sensing sama sekali. Remote sensing. Ada yang bukan remote sensing atau bukan GIS lah, atau sama sekali nggak ngerti tentang remote sensing lah. Ada nggak? Ada juga ya. Kalau Pak, kita belajar basicnya nggak masalah ya, kita bareng-bareng lah ya. Karena enaknya kalau saya ngajar pelatihan pakai cloud computing gini, materi 3 hari ini bisa dikompres jadi 1 hari sebenarnya. Karena prosesnya nggak nunggu waktu yang lama gitu. Jadi biasanya kalau kita pakai yang desktop itu nunggunya lama tuh prosesnya. Kadang-kadang 3 hari baru kelar. Kalau ini 3 hari bisa equal dengan 1 hari. Makanya nanti kita coba basicnya ya buat teman-teman kalau yang masih belum paham tentang remote sensing, nanti insya Allah bakal paham. Kalau belum paham juga bisa lihat di channel YouTube saya. Semuanya ada di situ ya. Dari mulai basic sampai advance. Jangan lupa di-subscribe. Nah, ini ada band-bandnya, nanti saya akan jelaskan mengenai apa itu band ya, bukan yang jelas bukan ini ya, grup musik. Kemudian ada image properties. Jadi ini adalah terkait dengan metadata. Jadi kalau teman-teman mau mencari citra yang tutupan awannya serendah mungkin, nah nanti difilter berdasarkan ini metadatanya. Ada cloud cover atau saya mau mencari berdasarkan tanggal perekaman dari bulan ini sampai bulan ini. Nah, nanti kita bisa pakai notasi ini, di metadata ini, file date dan seterusnya. Jadi ini metadatanya. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang gini, kita mau mencoba memanggil satelit ini ya masuk ke dalam peta kita. Nah, cara memanggilnya bagaimana? Pastikan kita copy paste yang ini nih. Nah, ini adalah ID dataset ini. Jadi kalau mau memanggil dataset ini, nah ini dia ID-nya. Karena beda dataset, nanti beda lagi ID-nya. Misalkan teman-teman mau memanggil dataset 8 yang sudah dikalibrasi, misalkan ini kan masih mentah ya. Nanti beda lagi nih ID scene-nya, ID datasetnya. Ya, jadi kuncinya di sini. Kalau mau memanggil data, kuncinya di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita copy ya ini. Kita copy saja. Nah, kita copy, baru kita close. Nah, sekarang
kita mulai menyusun skripnya. Nah, biasanya kalau JavaScript kita mendefinisikan dulu semacam satu variabel baru. Misalkan saya beri nama variabel var. Jadi variabel itu didefinisikan dalam notasi var ya. Lalu diikuti namanya. Namanya bebas, teman-teman bisa pakai apa aja. Misalkan apa? L8, Lenset 8 maksudnya ya. Teman-teman bisa pakai nama yang lain ya, misalkan Lenset 8, Satelit L8, Sat L8, bebas ya, opsional. Yang penting var-nya ini harus seperti ini, nggak boleh gede V-nya atau gede semua var-nya, nggak boleh. Ya, karena ini sudah notasi dari sananya yang dianggap sebagai variabel. Kemudian sama dengan, nah ini kita paste. Nah, paste yang tadi, ya kan? Sudah ya? Nah, sekarang jadi maksudnya apa nih script ini? Nah, jadi script ini maksudnya begini. Ada yang namanya satu variabel, namanya variabel L8 yang berisi image collection itu adalah kumpulan citra yaitu yang terdiri dari Lenset 8 C01 T1, berarti Lenset 8 yang raw 1 T1 raw, yang raw, yang masih mentah, kira-kira gitu. Ya. Nah, ini masih berisi seglobal, sepermukaan bumi. Nah, saya mau memfilter hanya, misalkan saya pengennya di wilayah DKI Jakarta aja nih, ya, nggak mau sebumi saya munculkan itu kan, ngapain juga. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah, silakan teman-teman gunakan tanda ini aja deh. Kita gunakan tanda titik. Di sini ada, di drawing itu ada gambar apa ya? Ini kayak pin. Nah, diklik atau diaktifkan, kemudian diplot tepat di Teluk Jakartanya. Nah, seperti itu. Kemudian hati-hati kalau mau menggeser, jangan langsung menggeser. Gunakan lagi gambar pennya. Nah, karena kalau langsung menggeser nanti ngeklik 2 kali, titiknya jadi ada 2. Kalau titiknya keplot 2 kali begini, nah ini bisa kita delete. Cara delete-nya begini. Pakai gambar tangan nih, gambar pen, gambar tangan ini, kemudian diklik balonnya atau pinnya. Nah, diklik lalu di delete. Nah, cara delete-nya gitu. Ya. Nah, saat kita menggambar satu poin, ya, maka kalau kita lihat di code editor kita atau di kotak new script, itu akan terdefinisi secara otomatis suatu variabel baru, ya nggak? Namanya variabel geometri di atas tuh, ya kan? Jadi pasti saat kita menggambar suatu geometri, entah itu titik, garis atau poligon, pasti nanti akan terdefinisikan dia sebagai variabel baru. Nah, jadi nama titik ini namanya geometri, yaitu poin dengan koordinat sekian. Ini bisa kita ganti nih nama geometrinya. Tidak harus selalu geometri. Sebagai contoh,
Saya mau rename misalkan dengan nama Jakarta. Nah, jadi nama titik ini sudah tidak lagi geometri, jadi sudah berubah jadi nama Jakarta titiknya. Sudah? Kalau sudah, nah sekarang kita sudah punya satu titik. Jadi titik ini kita gunakan sebagai patokan untuk mencari citra di sekitar area situ. Nah, misalkan kira-kira gitu. Jadi sekarang kita tambahkan fungsi filter. Nah, dengan cara tambahkan filter bounds dalam kurung. Nah, kita masukkan di sini sebagai Jakarta. Nah, dot filter bounds. Hati-hati, B-nya besar tuh. B-nya jangan kecil. Kalau B-nya kecil, dia tidak akan menjadi suatu script, ya. Jadi harus besar. Nah, warnanya jadi biru. Bones. B-nya gede, B-nya. Oh, filter bones. Oke, sudah ya. Nah, jadi sekarang kita sudah semakin menspesifikkan si variabel L8 ini. Jadi variabel L8 ini berisi citra satelit SAT-8 RAW 1 yang RAW ya, yang hanya merekam di wilayah DKI Jakarta sini aja. Tapi ini kalau kita munculkan pasti banyak sekali. Kenapa banyak sekali? Tadi kan citra SAT-8 ini kan merekam dari tahun 2013. Dia merekam di wilayah DKI Jakarta itu selama setiap 16 hari sekali. Jadi berapa tuh? Sebulan bisa jadi 2 atau enggak 1 kali ya. Setahun bisa berapa? Bisa banyak lah ya. Nah. Kemudian dari tahun 2013 sampai sekarang 2020 8 tahun, berarti banyak banget nih, masih banyak gitu ya. Isinya masih banyak citranya. Nah, jadi kita bisa memfilter spesifik pada tanggal tertentu. Ya. Misalkan kita mau memfilter berdasarkan waktu perekaman. Nah, kita gunakan filter date. Yaitu misalkan dari tahun, kita mau bikin dari tahun berapa ya, 2019 lah ya, bulan 01 tanggal 30 sampai 2019 bulan 12 tanggal 30. Nah, khusus perekaman tahun 2019 nih ceritanya. Ya. Nah, sudah?
Jadi ini kan citranya tersedia dari tahun 2013 dan dia merekam setiap 16 hari sekali. Nah pasti banyak. Nah saya main spesifik mencarinya saya pengennya tahun 2019 aja deh, khusus perekaman tahun 2019 misalkan. Nah jadi kita bisa filter. Nah tapi formatnya harus begini nih tulisannya. Nah pakai fungsi namanya filter date. Jadi filter date itu untuk memfilter berdasarkan tanggal perekaman. Kalau filter bounds menfilter berdasarkan lokasi scene-nya. Sudah ya. Nah sekarang, nah ini kenapa saya bikinnya seperti ini, tidak seperti ini. Sebenarnya bisa aja teman-teman bikin kayak begini formatnya gitu ya. Nah cuman ini saya sih sebenarnya ingin memudahkan saya aja sih sebenarnya untuk melihat semacam kumpulan skrip. Karena sebenarnya dua skrip ini kan sebenarnya adalah bagian dari variabel L8 ini, ya enggak? Bukan skrip yang terpisah, ya kan? Jadi ini satu kesatuan skrip nih sebenarnya nih yang merepresentasikan variabel L8. Jadi variabel L8 skripnya seperti ini dan sudah selesai. Saya sudah memfilter berdasarkan lokasinya, sudah saya filter berdasarkan tanggal perekamannya. Kalau sudah selesai kita tutup dengan semikolon. Nah, titik koma. Titik koma ini menandakan bahwa kita sudah selesai melakukan filter. Ya. Nah sebelum kita munculkan citranya, ada baik ini kan dari tahun 2019 sampai tahun 2019 bulan 1 sampai 2019 Desember. Sebenarnya kan masih banyak juga nih citranya ya. Ini kan berisi kumpulan citra juga nih, setapan kan. Di var L8 ini kan masih berisi kumpulan citra juga nih. Nah sekarang kita munculkan dulu listnya. Jadi untuk memunculkan listnya, nah di sini baru nih kita gunakan notasi namanya print. Masukkan nih L8-nya di sini. Nah, kemudian tutup kurung. Karena fungsi print ini sudah sampai sini saja. Jadi fungsi print ini untuk mengecek atau menunjukkan list ketersediaan data. Ketersediaan data dari var L8 ini. Nah. Kayak gitu. Jadi untuk mencari citra kadang-kadang kita harus cek dulu ya. Ada nggak? Jangan-jangan nggak ada lagi datanya. Karena kan teman-teman mencari misalkan ya dari bulan 1 tanggal 30 sampai 02 tanggal 2. Ya pasti bisa jadi tidak tersedia. Ya kan datanya. Karena kan dia setiap 16 hari sekali. Kecuali data ini daily, setiap hari ada. Nah, itu ada tuh citra satelit yang tiap hari merekam permukaan bumi ya, hitungannya harian. Bahkan ada juga yang jam-jaman. Bahkan setiap 3 jam ya, bukan harian. 3 jam ya, 3 jam. Ada tuh. Nah, biasanya yang perekamannya cepat ya, bisa harian gitu ya, bisa jam-jaman, itu adalah citra satelit meteorologi. Yang merekam curah hujan dan lain sebagainya ya. Nah itu biasanya resolusi temporalnya tinggi. Nah jadi itu namanya konsep resolusi temporal. Dimaksud citra satelit dengan resolusi temporal tinggi berarti dia kecepatan merekam kembalinya itu cepat ya, frekuensinya tinggi. Itu contohnya adalah satelit-satelit meteorologi. Teman-teman pernah lihat kan di BMKG itu awannya bergerak tuh setiap jam sekali. Ya itu sebenarnya tampilan citra time series, cuman dia setiap jaman dimunculkan. Kan ini kelihatan pergerakan awannya. Ya. Makanya kemarin pas pesawat Sriwijaya jatuh gitu ya. Saya langsung mengecek
apa namanya, di jalurnya dia itu apakah ada apakah banyak awannya apa tidak. Ternyata nggak ada tuh, bersih aja sebenarnya, tidak ada ekstrim ya, cuaca buruk gitu ya, tidak ada gitu. Jadi saya memperkirakan itu mungkin kerusakannya terjadi, ada kerusakan pesawat ya, bukan cuaca buruk, karena tidak terlalu merah tua gitu ya. Ini kan rutenya begini, nanti kan rutenya ya, tuh rutenya begini. Ini saya pakai satelit Himawari, dia merekam setiap 12 jam, setiap jam ya, Himawari 8. Jadi kita bisa monitoring tuh awannya seperti apa pergerakannya. Jadi tidak ada terlalu tidak cuaca buruk juga itu. Jadi ya nggak tahu juga ya. Kemungkinan mungkin mesinnya yang rusak. Karena kan sebelumnya itu katanya ada informasi pesawat itu mengalami kerusakan kan penerbangan sebelumnya gitu. Ya. Oke, sudah ya, print N8 kalau sudah, kita klik run. Tidak akan keluar satu apapun di dalam peta karena memang di sini kita hanya memunculkan list. Nah, list itu munculnya di tab konsol, makanya yang menyala tuh adalah tab konsol tuh warna kuning-kuning. Coba teman-teman buka tab konsolnya. Ya. Ternyata hasil pencarian dari tanggal perekaman 2019 Januari tanggal 30 sampai Desember 30 menghasilkan 18 perekaman. Tuh, di tab konsol ada nggak tulisannya 18 elemen? Ya. Jadi ada 18 tanggal perekaman. Nah, ini kalau kita buka, kita bisa lihat detailnya. Nah, terutama di kalau kita buka itu yang di features-nya, yang list 18 elemen ini features-nya ini kita buka. Nah, muncul seperti itu. Dimulai yang paling atas itu adalah perekaman ya, ini ya. Nah, di sini nih mengindikasikan kode tanggal perekaman nih, yang ini nih. Ya. Yang paling belakang tuh, nama image ID yang paling belakang itu. Ini 2019 tuh 2019, 01 itu bulannya, 30 itu tanggalnya. Jadi ini ada perekaman tanggal 2019 bulan 1 tanggal 30. Yang berikutnya 2019 bulan 2 tanggal 15. Berikutnya lagi 2019 bulan 4 tanggal 4. Tuh, tanggal 3-nya nggak ada. Bulan 3-nya nggak ada ya. Jadi bulan 3-nya nggak ada, saya nggak tahu kenapa. Jadi dari bulan 2 ini loncat ke bulan 4. Tanggal 4 bulan 4. Berikutnya bulan 4 tanggal 20 ya. Kita lihat 16 hari sekali kan. Si reset itu merekam. Yang terakhir 2019 bulan 12 tanggal 16. Nah, sekarang dari ke 17 ya, 18 ya. Dari ke 18 ini mana nih yang mau kita munculkan citranya? Nah, kalau mau kita munculkan salah satunya, kita bisa buat semacam variabel baru lagi nih, var single sama dengan. Jadi kita buat variabel baru lagi nih, var single sama dengan.
Jadi ini ada variabel baru namanya single nih. Sudah? Kemudian kita buat fungsinya seperti ini, image. Nah, jadi image dalam kurung, kemudian kita siapkan tanda kutip. Biasanya kalau kita buat tanda kutip satu, dia langsung bikin belakangnya juga tuh. Nah, baru di tengah-tengah kutip itu kita copy paste nih. Nah, copy paste dari sini ya. Kita copy paste ID-nya. Nah, misalkan saya mau mengambil scene perekaman tanggal 4 bulan 4 nih, yang ini. Tadi saya copy dari sini ke sini. Nah, ini saya copy aja, lalu sisipkan di sini, paste. Nah, gitu, kira-kira. Jadi copy, pastekan di situ. Hah? Sebenarnya sih nggak masalah sih, bisa petik 1, bisa petik 2. Ini petik 1 bisa juga, nggak masalah. Sudah ya. Nah, sekarang gini. Jadi kita akan mencoba memunculkan gambarnya, gambar si satelit Landsat 8 ini, perekaman bulan 4 tanggal 4. Nah, cuman begini. Si Landsat 8 ini dia canggih nih sensornya dia. Jadi Landsat itu nama satelitnya, sensornya itu ada lagi namanya tersendiri, yaitu nama sensornya adalah OLITIRS. Sensor itu maksudnya apa sih sensor? Maksudnya gini, sensor itu yang tugasnya untuk merekam. Layaknya drone itu kan wahananya, ya. Nah, sama Landsat itu adalah wahananya. Jadi dibawa oleh si Landsat 8 itu adalah wahana atau drone-nya. Nah, sensornya itu kalau di drone itu adalah kamera, itu sensornya, ya. Nah, kalau si Landsat 8 sensornya itu dia punya namanya OLITIRS. Nah, sensor dia itu canggih, dia membawa apa? 11 saluran. 11 saluran. Makanya saluran itu biasa diistilahkan dengan band saluran, yang merekam objek pada panjang gelombang berbeda-beda. Nah, kalau si drone dia kan merekamnya cuman sensornya itu dia cuman membawa 3 band aja RGB. Cuman 3 band jadinya. Enggak secanggih Landsat 8 yang membawa 11 band. Jadi dia merekam
gambar sebanyak 11 kali. Jadi si Reset 8 itu satu scene-nya itu dia terdiri dari 11 gambar yang merekam pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, ini seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba memunculkan gambar pada band tertentu. Jadi gini. Maksudnya band itu apa sih? Nah, jadi gini, sedikit kita belajar fisika. Udah belajar fisika, belajar coding lagi ya. Jadi kalau teman-teman belajar tentang gelombang elektromagnetik gitu ya, gelombang elektromagnetik itu kan terdiri dari berbagai macam spektrum. Dari mulai spektrum yang panjang gelombangnya paling kecil ya, X-ray gitu ya, gelombang gamma, sampai yang spektrumnya ukurannya besar, gelombang mikro. Ya. Nah, remote sensing dia menggunakan spektrum-spektrum tertentu, tidak semua spektrum yang dipakai. Yang dipakai itu hanya spektrum, yaitu visible, near, gelombang inframerah, dekat, gelombang inframerah middle, menengah, dan gelombang thermal infrared. Ya. Jadi gelombang ultraviolet ya, ini posisinya ada di sebelah sini. Dia gelombangnya ukurannya lebih kecil lagi, kurang dari 400 nano atau 0,4 mikro ultraviolet. Di posisinya di sini. Dia tidak pakai ultraviolet. Ya. Jadi mulainya dari gelombang visible sampai gelombang thermal. Nah, di gelombang visible ini adalah namanya gelombang tampak. Dibagi lagi gelombang visible ini menjadi 3 spektrum, yaitu spektrum red, green, blue. Nah, inilah yang diakomodir di drone. Ya. Makanya capture-annya dia itu warnanya sama dengan warna yang kita lihat pakai mata kita. Kira-kira gitulah gambarannya. Saat dia merekam foto atau HP kita nih, HP kita. Ini HP kita itu sensornya RGB. Masuknya di spektrum visible ini. Makanya kalau di foto warnanya sama. Vegetasi warnanya hijau. Kemudian meja warnanya coklat kayak gitu. Tapi kalau si sensornya ini kita ganti dengan gambar dengan sensor tir, misalkan thermal. Teman-teman pernah lihat nggak kalau di bandara ya lagi lewat terus ada sensor thermalnya, warna kita warna merah-merah semua itu ya, itu adalah sensor thermal. Dia bisa mendeteksi suhu. Warna yang ditampilkan tidak warna bentukan muka kita begini, tapi warnanya dari mulai warna merah tua sampai gelap gitu. Semakin merah tua berarti semakin panas suhu kita, nggak boleh masuk bandara, berarti COVID nih. Gitu ya. Semakin gelap berarti suhunya dingin gitu ya. Nah, itu pakai sensor thermal dia tuh. Gitu ya. Atau ya itulah ya, nanti aja saya jelaskan. Jadi seperti itu ya. Dari mulai gelombang visible sampai gelombang thermal infrared. Nah, jadi si sensor Reset 8 ini ya. Nah, ini ya saya bilang nih. Ini band-bandnya dia nih. Dia merekam dari mulai gelombang visible ya di band 1, band 2, band 3 dan band 4. Dia juga ada band gelombang near di band 5. Dia juga punya gelombang mir di band 6 dan band 7. Dia juga punya gelombang thermal di band 10 dan 11, lengkap Reset 8 itu. Ya. Kalau kita bicara drone, cuma 3 biji aja dia ini. 1 2 3 udah, itu drone. Tapi Reset 8 dia lengkap dari mulai band 1
dia ada di visible, dia punya near, dia punya middle infrared, dia punya thermal. Ya. Beda dengan satelit lainnya, misalkan Sentinel. Ini gratis juga. Walaupun dia punya 12 band, lebih banyak dari Landsat, tapi si Sentinel ini dia tidak punya thermal infrared. Nih, gelombang tir. Yang ukurannya 10 mikro sampai 13 mikro. Makanya dia nggak bisa mengukur suhu. Gitu. Untuk mengukur suhu pakainya Landsat 8. Yang tadi tuh saya tunjukkan dari satelit kita bisa mengukur suhu, mana yang panas, mana yang enggak. Yaitu karena si Landsat 8 punya sensor thermal. Alternatif kalau nggak mau pakai Landsat 8, kita bisa pakai Aster. Nah, Aster juga punya nih thermal infrared. Ya. Atau pakai Modis juga bisa. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi satelit itu dia punya berbagai macam band. Enggak kayak drone kan cuma 3 band aja, RGB aja. Makanya pakai satelit kita bisa detek macam-macam yang nggak bisa dilihat oleh mata kita. Mata kita kan hanya bisa menangkap gelombang visible saja, gitu. Mata kita tidak bisa menangkap gelombang inframerah. Makanya kita tidak bisa melihat mana orang yang bersuhu panas dan bersuhu dingin, ya kan? Kecuali mata kita bisa dilebarkan sampai thermal. Wah, bisa kelihatan yang panas atau dingin, itu bisa ketara pakai mata kita. Kayak gitu ya. Itu ilustrasi aja. Nah, sekarang kita akan coba memunculkan Landsat 8 untuk band 1 dulu, yaitu berada di gelombang visible. Nah, band 1 nih ya. Atau panjang gelombang terendah nih. Panjang gelombangnya sekitar 400-an ya. Di band 1 ini. Nah, kita lihat bentuknya seperti apa sih, warnanya. Nah, ya. Sekarang kita harus definisikan dulu nih. Var single, kita buat variabel baru. Nah, beri nama misalkan single B1. Nama single ini atau single B1 ini bebas ya. Itu sebuah penamaan variabel. Teman-teman bisa pakai nama apapun. Sorry, jangan B1 deh, B5 aja. Nah, B5. Kalau B5 berarti yang infrared. Nah, ya berarti pada panjang gelombang 900. Ini yang tidak diakomodir oleh drone. Ya, ceritanya ya. Kalau drone kan cuma sampai sini doang ya. Nah, ini band 5 nih, atau gelombang inframerah dekat. Nah, ini yang mau kita masukkan. Jadi saya buat penamanya adalah var single B5. Seperti itu. Sudah? Nah, sekarang ingat, kita kan mau memunculkan si variable single ini, ya kan? Yang si citra pada perekaman ini ya. Tapi cuman band 5-nya doang gitu ya. Jadi kita buat scriptnya seperti ini. Si single ini kita masukkan sebagai input. Nah, select itu kurung, beri kode B5. Nah, seperti itu. Baru digunakan semikolon. Ini jangan lupa juga di semikolon ya. Nah,
Nah, sekarang kita siap untuk memunculkan citranya. Nah, untuk memunculkan citranya, nah, ini saya delete dulu. Ini. Nah, jadi untuk memunculkan citra ya, maka butuh yang namanya script map add layer. Map add layer. Nah, kemudian di dalam map add layer itu ada kurung buka. Nah, ini diisi oleh 3 parameter. Parameter pertama adalah inputnya. Yang mau kita munculkan adalah single B5 kan? Nah, ini harus sama ya namanya. Jangan di sini B-nya kecil, di sini B-nya besar ya. Harus sama. Nah, karena kita mau memunculkan single B5, jadi masukkan di sini single B5. Oke, kemudian koma berikutnya, koma. Nah, di sini ini adalah variabel yang berisi setting visualisasi. Jadi, untuk memunculkan citra kita harus menyeting dulu visualisasinya. Warnanya apa, batas terendah dan batas maksimum nilai pikselnya berapa. Nah, itu harus didefinisikan. Nah, jadi ini belum kita punya, ini kita belum bikin nih. Jadi kita buat dulu nih variabelnya. Jadi kita bikin namanya var single, misalkan saya beri nama single parameter. Nah, isi dari single parameter itu apa? Jadi ini adalah variabel untuk visualisasi, parameter visualisasi. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Silakan dibuat. Pakai kurung kurawa ya. Itu apa ya, kayak begini? Kurung kurawa ya. Kurung kurawa minnya sama dengan 0, maksimum 30.000. Koma. Nah, ini paletnya black and white. Nggak masalah. Kalau spasi nggak masalah. Yang penting koma dan titik duanya atau komponen pemisah ya. Kalau spasi nggak masalah.
Nah, sudah ya. Nah, maksud min 0 max 30.000 ini adalah, jadi si Letset 8 ini dia kan sebenarnya adalah citra satelit yang sebenarnya terdiri dari piksel-piksel. Kalau kita identifikasi nilai pikselnya itu nilainya 0 sampai 70 ribuan. Ya, maksimumnya di 70 ribuan nilai pikselnya. Nah, ini sebenarnya kita bisa bikin 70.000 nih sebagai nilai maksimumnya kalau mau. Tapi nanti efeknya apa? Gambarnya jadi gelap. Nanti aja kita coba, nanti kita setting ya. Jadi untuk sementara settingnya 30.000 dulu. Ya. Kemudian di sini ada palet. Jadi formatnya itu min max itu kita definisikan dulu nilai piksel minimum dan maksimumnya berapa, koma palet. Palet itu menentukan warna. Jadi nanti citranya akan tampil black and white. Ya. Jadi gunakan black dan white, jangan black pink yang nanti aye nanti. Jadi pilihnya black and white. Maksud black and white tuh jadi piksel-piksel yang nilainya rendah nanti warnanya hitam, kemudian piksel yang warnanya yang nilai pikselnya tinggi nanti warnanya cerah white gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini nanti tampilannya adalah citra grayscale, hitam putih. Bisa sih sebenarnya mau diganti black pink gitu ya. Tapi nanti nggak grayscale warnanya. Jadi hitam ke pink-pinkan gitu ya. Janganlah ya. Nah, baru deh sudah terdefinisikan single paramnya, baru kita masukkan ke sini. Nah, single paramnya. Ya, single param. Ini nggak masalah spasi atau enggak, itu nggak masalah sebenarnya. Baru yang koma terakhir kita buat ini sebagai label, beri nama band 5 Landsat. Ini bebas ya tulisannya, mau dibikin apa aja boleh ya yang ini. Nah, jadi untuk memunculkan citra itu harus pakai script map at layer ini, tapi dia harus terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama adalah si variabel inputnya yang mau dimunculkan apa variabelnya, lalu variabel settingan visualisasinya, baru diberi nama. Nah, kalau sudah terpenuhi tiga-tiganya, baru deh kita klik run. Nah, silakan diklik run. Muncul nggak citranya? Diklik run. Waduh, banyak amat awannya. Nggak ada yang bersihan dikit nih. Itu yang putih itu awan ya. Muncul ya citranya? Ada yang belum muncul? Nah, yang belum muncul mungkin bisa salah di sininya nih. Kalau kurang puas dengan tampilan citranya nih, banyak awannya nih, misalkan, kita bisa gonta-ganti citranya nih. Misalkan contoh, saya nggak puas dengan citra tanggal 4 bulan 4, saya mau ganti. Misalkan tanggal 5 bulan 22 nih, yang ini nih. Tinggal di refresh aja. Nah, di refresh di sininya. Nah, di refresh di situnya, di run lagi. Wah, bagus nih. Awannya dikit.
tanggal 22 bulan 5. Coba teman-teman cari yang lain, ada nggak yang lebih bersih lagi awannya? Karena awan itu adalah gangguan ya. Gangguan atmosferik. Kita tidak bisa mengidentifikasi di balik awan itu apa. Mau ganti yang lain, tanggal 7 bulan 7 tanggal 9 juga bisa. Nah, yang ini nih misalkan. Tinggal di copy paste aja tuh. Run. Ini rekaman tanggal 9 bulan 7. Wah, lebih bagusan yang tadi ya, tanggal 5 bulan 5. Biasanya perekaman bulan-bulan kering, Mei, Juni, Juli itu harusnya bersih awan ya. Kecuali kalau kita ambilnya bulan-bulan des-des yang ber itu yang bulan-bulan hujan. Ya itu awan semua itu isinya. 8 bulan 8 tanggal 12 tanggal 10. Oke, itu coba. Ya, lumayan bagus ya. Atau ada lagi nggak yang lebih bersih? Pasti ada awannya lah ya. Jarang pasti yang bersih awan tuh jarang. Bersih banget nih. Tanggal 25 bulan 7. Ini berarti lagi nggak ada awan sama sekali nih. Berarti panas-panasnya nih Jakarta nih. Bener-bener clear awan ini. Bisa? Nggak muncul. Mana itu? B-nya gede, B dari mana? B-nya. Itu apa? Hati-hati ya. Tadi banyak yang error itu gara-gara B-nya kecil di sini. Nah, ini makanya saya bilang kalau salah penulisan aja nih, besar kecil nih error nih. Tuh. Putih semua. Berarti itu awan semua kali. Kayak gimana? Oh, itu 3.000 Pak. 30.000. Nah, ini saya bilang kalau misalkan kita gonta-ganti di angka min max-nya ini, katakanlah saya mengembalikan seperti semua 70.000 ya kalau saya run lagi.
ini nanti kontrasnya nggak terlalu bagus nih. Tuh gelap dia. Gelap dia. Karena apa? Nilai piksel yang di atas dengan rentang 30.000 sampai 70.000 itu jarang gitu. Yang banyak itu antara 0 sampai 30.000. Jadi kurva distribusi piksel, nilai pikselnya itu gini. Jadi gini ya teman-teman ya. Nih. Ini saya balikin lagi deh ke 30.000 ya. 30.000 run. Coba teman-teman buka inspektor, tab inspektor. Kemudian teman-teman klik sembarang pixel di badan air deh, badan air. Tapi tab inspektornya dibuka dulu ya. Lalu klik pixel di badan air. Nah, nanti sampai muncul nanti nilainya nih. Tuh, 6.000-an ya. Badan air 6.000-an ya. Nah, ada 6.651, ada yang 6.443, ada yang 6.596, macam-macam lah. 6.599, beda-beda lah ya. Itu air. Coba ambil objek vegetasi. Vegetasi di mana ya? Nih yang di Bogor, betul. Tuh yang di Bogor tuh ya. Nih vegetasi nih. Berapa vegetasi? Nah, vegetasi ternyata 21.000. 20 ribuan lah ya. Jadi badan air ternyata nilai pikselnya rendah. Vegetasi nilai pikselnya tinggi, 14 ribuan. Tapi nggak ada yang nyampe 70.000, ya kan? Kalau kita lihat paling cerah apa? Paling awan nih. Awan ini berapa nih awan nih? Awan kecil ini. 32.000 bentuknya. Paling putih itu kan awan tuh situ. Jadi distribusi pikselnya itu nanti kira-kira begini nih. Ini nilai pikselnya itu antara 0, 30.000, ini 70.000 katanya. Nah, yang banyak jumlah piksel, ini kan jumlah piksel ya. Katakanlah nih jumlah pikselnya itu ada 1 juta, ini 1 juta. Nah, kira-kira beginilah ya. Nah, jadi yang paling banyak itu jumlah pikselnya itu yang di antara 0 sampai 30.000 gitu. 30.000 sampai 70.000 itu jarang. Yang nilai pikselnya ya. Jadi paling banyak itu mungkin di antara 0 sampai 30.000. Makanya kita batasi, kita stretch sampai 30.000 supaya warnanya cerah. Gitu. Konsep ngatur brightness itu sebenarnya seperti ini gitu. Dilihat dulu nilai pikselnya paling ini seperti apa distribusinya, kita stretching sampai nanti warnanya jadi cerah seperti ini, kontras gitu ya. Kalau kita lihat waduk air itu ternyata 6.000-an juga ya. Jadi ternyata beda-beda objek, ternyata beda-beda nilai pikselnya, ya nggak ya? Ya nggak? Kenapa bisa seperti itu? Nah ini prinsip dasar remote sensing. Jadi kira-kira begini ya, ini prinsip dasar remote sensing. Yang namanya remote sensing itu sama sensor dalam satu itu sama seperti mata kita. Mata kita bisa melihat apa segalanya itu ya, itu karena ada cahaya. Bayangkan kalau tidak ada cahaya, ya kita tidak bisa melihat apa-apa, gelap semua. Begitu juga dengan satelit, dia butuh cahaya atau sumber gelombang energi atau gelombang elektromagnetik. Nah, sumbernya apa? Sumbernya adalah matahari. Nah, sama kayak mata kita, matahari kan sumber cahayanya adalah matahari ya. Nah, matahari memancarkan gelombang elektromagnetik dari mulai sinar gamma sampai gelombang yang besar mikro.
Kemudian nah, ini ada rumah. Kemudian ada satelitnya. Nah, ini satelitnya ceritanya nih. Ya. Nah, matahari memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, ternyata objek-objek di muka bumi ini ternyata punya karakteristik tersendiri dalam berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik yang ada yang dipancarkan oleh matahari. Ada yang menyerap seperti laut, dia menyerap gelombang elektromagnetik. Ya, dia menyerap gelombang elektromagnetik. Sehingga hanya sedikit yang dipantulkan. Nah, beda dengan vegetasi. Vegetasi dia memantulkan dengan sangat kuat, ya, lebih kuat dibandingkan dengan air. Tingkatan pantulan inilah yang direpresentasikan dalam nilai piksel. Semakin kecil nilai pikselnya, maka objek di piksel tersebut menyerap gelombang elektromagnetik. Makanya pikselnya rendah, warnanya gelap. Semakin tinggi nilai piksel di piksel tersebut, berarti objek di dalam piksel tersebut memantulkan gelombang elektromagnetik dengan sangat kuat. Contohnya awan kan tinggi sekali ya nilai pikselnya, berarti dia memantulkan dengan sangat kuat tuh gelombang elektromagnetik. Ya, sehingga nilai piksel jadi tinggi. Setiap objek pasti punya tingkat pantulan tersendiri. Nah, sehingga kita bisa mengestimate, misalkan begini, bisa jadi nih pohon A atau misalkan nih pohon jengkol dengan pohon toge. Nah, ini toge. Bisa kita bedakan karena pantulannya bisa jadi beda dia. Nah, sehingga kita bisa bedakan dari digital numbernya atau nilai pikselnya. Seperti itu. Jadi nilai piksel ini nanti yang merepresentasikan objek. Karena setiap objek pasti punya pantulan yang unik-unik. Itu ya. Nah, sebagai contoh nih ya. Nah, coba kita sekarang buat lagi var single B1. Nah, kan kita sudah munculkan citranya yang band 5 ya. Sekarang kita buat variabel baru yang mendefinisikan band 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian map at layer kita copy aja. Nah, jadi ada dua map at layer nih. Yang satu single B5 sebagai inputnya, satu single B1 sebagai inputnya. Nah, kemudian jangan lupa nih labelsnya diganti juga B1. Nah, jadi seperti ini. Ini ada script baru yang saya tambahkan nih. Silakan ditambahkan. Karena kita mau memunculkan band 1, maka definisikan dulu satu variabel yang merepresentasikan band 1, yaitu var single B1 sama dengan single select. Kita men-select hanya memilih band 1 saja. Nah, kemudian kita mau munculkan sebagai gambar, maka tambahkan map at layer lagi. Tapi inputnya pilihnya band 1 ya, single B1. Single paramnya tetap kita bisa pakai samaan dengan band 5 nggak masalah. Nah, cuman labelnya di sini kita ganti nih ya, band 1 ya, jangan band 5, B1. Kalau sudah, kita run.
Nanti muncul di sini ada dua nih, tuh ya. Yang satu layer B1, yang satu layer B5 nih, sesuai dengan penamaan kita di sini kan. Ada nggak perbedaan antara B1 dan B5? Kira-kira? Nah ini contohnya ya. Ini band 1, ini band 5. Ini band 1, ini band 5. Ada nggak perbedaan? Nah ini tadi kita tambahkan variabel ini, sinyal B1. Coba identifikasi sungai. Sungai itu bagusnya di band 1 atau band 5? Coba. Hah? Kalau kita mau mendeteksi sungai, enaknya di band 1 atau band 5? Sungai itu jelas kelihatan tuh di band 1 atau band 5? Coba ayo dicek. Ada yang tahu? Kalau kita mau identifikasi sungai, band 1 atau band 5 ya, kira-kira enaknya? Sungai mana sih? Atau bukan sungai deh. Sungai ya. Enakan sungai. Nah, ini sungai nih ya. Yang ada di atas Waduk Jatiluhur. Kata tuh sungainya tuh. Kalau pakai band 1 dia begini. Pakai band 5 dia begini. Nah, ternyata lebih jelas di band 5 dibandingkan di band 1. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Ya, betul. Jadi ini kalau kita bicara kurva ya, kurvanya. Ini kan 0,4 mikro, 0,7 mikro. Itu adalah spektrum visible. Kemudian ini adalah infrared, near infrared. Nah, visible ini kan dibagi 3 ya, RGB, gelombang red itu di antara 0,6 sampai 0,7, ini red. Green, gelombang green itu antara 0,5 sampai 0,6. Gelombang blue 0,4 sampai 0,5. Nah, band 1 itu dia ada posisinya di sini nih. Nah, ini band 1 di sini posisinya. Sedangkan band 5 posisinya ada di near sini nih. Nah, ini adalah kurva reflektannya. Jadi X aksis ini adalah panjang gelombang, satuannya mikrometer. Y aksisnya adalah persentase pantulan. Nah, sekarang kita kalau air itu ternyata benar menyerap gelombang elektromagnetik di panjang gelombang 0,4 mikro ini, atau di band blue ini, atau di gelombang biru. Dia reflektannya rendah, mendekati 0. Ya. Tetapi semakin ke infrared dia drop, diserap hebat. Itu untuk air. Nah. Sedangkan vegetasi di gelombang biru sama juga dengan air. Dia reflektannya rendah. Ya. Tetapi semakin ke green kemudian ke infrared dia tinggi pantulannya. Nah, di near tuh dia hampir 70% pantulannya. Seperti itu. Apa akibatnya?
Akibatnya kalau kita pakai band 5, air warnanya gelap, vegetasi, ini kan vegetasi ya, vegetasi warnanya cerah. Bener nggak tuh? Ini sekitarnya vegetasi ya, cerah, air warnanya gelap. Kalau pakai band 1, air dan vegetasi tidak bisa dibedakan karena sama-sama gelap. Makanya susah kita bedakan air di band 1 karena sama-sama gelap, dia pantulannya rendah. Tetapi di band infrared, di band 5, air diserap hebat, vegetasi dipantulkan dengan sangat kuat. Makanya kita bisa mudah mengidentifikasi air di band infrared. Seperti itu ya. Bahkan sawah-sawah nih, ini kita bisa pakai satelit ya, mode satelit, supaya bisa muncul satelit tuh ya, tuh satelit ya. Pakai band 5 kita bisa membedakan mana tanah yang lembab, mana tanah yang kering, tuh ya. Yang lembab itu pasti warnanya gelap di infrared tuh, ya. Ini kan sama-sama sawah nih, ini kan sama-sama sawah ya. Ternyata kita bisa lihat ada perbedaan warna tuh. Tuh. Ini sawah yang mungkin masih menghijau, ini masih basah, baru mulai ditanam. Tuh, itu sama-sama sawah tuh ya. Bisa kita lihat perbedaan kelembapannya. Tetapi kalau kita pakai band infrared, mengidentifikasi objek bawah laut nggak bisa. Misalkan objek bawah laut itu apa? Terumbu karang. Terumbu karang mana nih? Terumbu karang. Dia ada di pulau. Nah ini nih terumbu karang nih. Pakai band 1. Kelihatan siluetnya? Ya. Ini terumbu karang ya. Tapi kalau pakai band 5, nah, yang terlihat hanya daratannya aja. Tuh. Sedangkan terumbu karangnya nggak kelihatan. Nah, ini terumbu karang ya. Tuh, terumbu karang di band 1 kita bisa kelihatan jelas tuh. Oh sorry. Nah ini terumbu karangnya nih. Ini terumbu karang. Tapi kalau pakai band infrared nggak bisa kelihatan terumbu karangnya. Nah ini sebenarnya ada pulau di sini nih, karena di bawahnya ada terumbu karang nih. Tapi di band pakai band infrared nggak kelihatan sih ada pulau. Tapi kalau kita lihat pakai band 1, nah itu ada terumbu karang di bawahnya tuh. Ya. Jadi band-band infrared ini bagus untuk deteksi vegetasi. Sedangkan band-band biru, band blue ya, band blue ini bagus untuk identifikasi objek bawah laut. Nah, ini yang maksud saya. Setiap objek pasti punya pantulan tersendiri seperti ini. Nah, ya. Gimana? Awan? Oh iya iya. Jadi gini, awan memang yang menyebabkan hujan, tapi bukan berarti dia berisi air gitu. Justru gini, awan yang berpotensial untuk menghasilkan hujan yang lebat itu dideteksinya berdasarkan suhunya.
temperatur awannya. Semakin merendah temperatur awannya itu, dia berpotensi untuk menghasilkan hujan yang lebat. Nah itu bisa dideteksi pakai satelit cuaca. Nah satelit cuaca itu sebetulnya memprediksi hujan awan itu mengandung air untuk air yang bisa menghasilkan hujan lebat atau tidak itu dilihat dari temperaturnya, temperatur suhu awannya. Gitu. Nah itu bisa kelihatan. Gitu. Nah kalau untuk mendeteksi awan bagusnya adalah satelit klimatologi yang panjang gelombangnya tertentu. Karena gini, kita mengenal yang namanya jendela atmosfer. Jadi semua gelombang elektromagnetik ini pancaran matahari itu tidak semuanya masuk ke permukaan bumi. Jadi beberapa panjang gelombang ini yang bisa dipakai di remote sensing itu ada yang transmisinya 100%. Kayak gini nih, visible ya, yang kita pakai buat drone atau apa itu ya, yang panjang gelombang RGB tadi 0,4 sampai 0,7 itu bisa dipakai karena dia mampu menembus atmosfer permukaan bumi dengan 100%. Tetapi tidak dengan panjang gelombang lain, misalkan nih panjang gelombang 6 sampai 8 mikro nih. Ini dia tidak bisa menembus permukaan bumi karena diblok oleh H2O di atmosfer. Nah bisa jadi nih H2O, CO2 ini kan adalah lapisan atmosfer ya, terkandung di dalam atmosfer. Bisa kita ukur, tapi diukurnya pakai pada panjang gelombang yang segini 6 sampai 8. Nah, panjang gelombang inilah yang dipakai untuk satelit klimatologi. Tapi tidak bisa dipakai untuk satelit sumber daya alam permukaan bumi. Karena dia tidak bisa nembus. Dia hanya bisa melihat kandungan awan. Yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi permukaan bumi, objek permukaan bumi adalah yang transmisinya besar, yang bisa nembus nih, kayak visible, near, TIR, gitu ya, kan tinggi nih transmisinya. Nah panjang gelombang inilah yang bisa dipakai untuk identifikasi permukaan bumi, darat seperti itu. Jadi tidak semuanya bisa dipakai. Yang tadi Sentinel-2 kok bisa mengukur kandungan CO2? Ya bisa karena kita menggunakan panjang gelombang segini, Sentinel-5. Gitu. Sehingga dia bisa mengidentifikasi tingkat kandungan CO2 atau NO2 dan lain sebagainya gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi mata kita ini hanya bisa menangkap gelombang visible. Bayangkan kalau kita bisa menangkap gelombang sampai infrared, ya. Ya. Gelombang visible ya. Kayak di luar negeri banyak orang tuh identifikasi makhluk astral tuh dengan alat-alat gitu. Bisa karena gini ya. Ini saya bilang bisa jadi ya kan objek-objek makhluk astral itu yang kayak di situ misalkan ya, mungkin aja dia memantulkan gelombang elektromagnetik pada gelombang tertentu, tapi tidak bisa ditangkap oleh mata kita karena mata kita itu menangkap pada panjang gelombang visible. Memang ada ilmunya. Kalau nggak salah ingat itu dia berada pada panjang gelombang ultraviolet sampai near. Nah mata kita ini kan hanya bisa menangkap pada panjang gelombang visible aja, ultraviolet dan near tidak bisa. Mungkin itu dipantulkan ada pantulan yang bisa direkam oleh ini. Sebenarnya kan kayak begini kita bisa melihat ini karena ada cahaya dipantulkan, nah direkam oleh mata kita. Bisa kata warna coklat karena kita menerima visible kan. Kalau warnanya kalau kita menerima sampai infrared gitu ya, bisa jadi berubah nih warnanya nih, bukan coklat lagi kayak gitu, bisa berubah lagi. Kalau kita bisa melihat pakai infrared ya, wah melihat vegetasi silau banget.
pantulan yang bisa sampai 70% ya, kena mata kita, itu bisa membutakan. Kayak gitu. Enggak, gini aja. Kalau kita lihat uka-uka atau itu ya, biasanya kan kamera yang dipakai adalah kamera apa? Infrared. Karena dia lebih baik untuk memvisualisasikan ya, lebih sensitif bila dibanding kamera RGB biasa gitu. Gitu. Rata-rata kan uka-uka begitu ya, pakai ke kamera infrared. Kayak gitu ya. Nah sekarang gini, kita coba buat tampilan citranya. Ini kan masih grayscale ya, hitam putih. Kita mau buat tampilan berwarna. Nah tampilan berwarna itu harus mengkombinasikan 3 band sekaligus, gitu ya. Jadi di sini kita buat lagi var, beri nama RGB. Nah di sini saya bikin RGB True, namanya RGB True, sama dengan single select B4 B3 B2. Sorry. Nah ini pakai RGB True. Nah komposit 432. Jadi var RGB True, inputnya single, selectnya ya kita tidak cuma 1 band, tapi kita kombinasikan 3 band. Jadi untuk membuat citra berwarna itu harus mengkombinasikan 3 band sekaligus. Nah di sini kita coba 432. Nanti kita buat lagi kombinasi yang lain. Kan ada 11 band ya. Misalkan kita bikin 654, 321, 156. Kita lihat warnanya seperti apa nanti. Kemudian udah dapat RGB True, nanti map layernya dikasih lagi di sini ya. Karena kan kita mau menambahkan layer baru. Nah inputnya adalah RGB True. Nah parameternya di sini nggak boleh pakai single param, karena single param ini adalah khusus visualisasi untuk single band atau grayscale. Jadi kita harus memodifikasi dulu nih var single paramnya dengan membuat baru lagi RGB param. Saya beri namanya RGB param. Jadi untuk memunculkan citra berwarna, ternyata parameter visualisasinya nggak boleh sama dengan yang grayscale. Dia ada format khususnya. Sebenarnya formatnya lebih simple. Nah, begini aja. Nah, jadi dia nggak pakai palet. Khusus untuk RGB dia tidak pakai palet untuk visualisasinya. Karena warnanya itu nanti akan muncul dengan sendirinya akibat dari kombinasi 3 band tadi. Ya. Jadi dia tidak pakai palet. Tidak pakai pewarna.
Kalau sudah, coba kita run ya. Coba di run. Sebelum di run, bismillah dulu. Takutnya salah error lagi. Salah ketik. Muncul ya berwarna ya. Muncul cerita berwarna. Muncul ya. Saya beri namanya komposit 432. Kenapa saya bikin komposit 432? Karena warna ini adalah komposit komposit band 4, band 3 dan band 2. Di mana band 4-nya sebagai red, band 3 sebagai green, band 2-nya sebagai blue. Jadi RGB 432, komposit RGB 432. Nah, sekarang coba kita buat lagi dengan komposit misalkan R-nya B6, green-nya B5, blue-nya B3 misalkan. Coba dibuat lagi. Yes. Nah, di sini kita beri nama RGB. Saya beri nama RGB false. Kompositnya B6, B5 dan B3. Nah, jangan lupa dibuat lagi puppet layernya nih, copy lagi, paste lagi. Jadi udah ada 4 layer jadinya nih. Ini RGB false. Kompositnya 6, 5, 3. Nah, 6, 5, 3. Klik run. Nah, muncul tuh citranya tuh. Itu 653. Hah? Iya. Apalagi nanti pas mozaik, Mbak. Wah, enak banget kalau mozaik kali. Mozaik sambil dengan crop misalkan. Ini kita masih basic banget nih ya. Kita masih basic banget nih. Masih dasar. Muncul ya 653 ya. Nah, warnanya lebih menarik ya. Jadi yang 653 ini itu adalah tampilan citranya adalah warna semu. Berarti bukan warna sebenarnya. Bukan warna yang sama seperti kita lihat pakai mata kita. Yang sama itu adalah yang 432 ini. Nah, makanya disebut sebagai warna sebenarnya atau warna true color. Karena warnanya seperti dengan apa yang seperti kita lihat oleh mata kita. Ini kalau kita ganti lagi misalkan nih. Ini misalkan 543. Ini 543. Beda lagi nanti warnanya. Ini 543. Tuh jadi merah. Ini 543 nih, komposit 543. Vegetasi jadi warna merah. Ini yang saya bilang, kalau mata kita bisa melihat sampai infrared, mungkin warnanya yang kita lihat tidak akan seperti ini gitu. Melihat vegetasi merah menyala ya. Bisa menyebabkan buta.
Jadi kenapa vegetasi berwarna hijau? Karena kita melihat warna itu kan cuma visible aja ya, red, green, blue. Nah ini kalau kita lihat pantulan tertinggi vegetasi itu berada pada gelombang apa? Gelombang hijau kan? Ya kan? Ini gelombang hijau nih. Ini gelombang hijau, gelombang merah, gelombang biru. Nah makanya kita bisa melihat vegetasi itu berwarna hijau karena pantulan tertingginya adalah warna hijau. Seandainya kita bisa melihat sampai infrared, bisa jadi kita melihat vegetasi itu warna merah. Merahnya merah menyala, sangat silau. Karena pantulan sampai dekat 70% itu bisa menyebabkan mata kita sakit, silau, terlalu silau. Ya. Nah, komposit 654 tadi atau 653 itu bagus tuh untuk mengidentifikasi sungai ya, karena band-band yang kita pakai itu adalah yang gap antara pantulan vegetasi dan air itu gapnya tinggi-tinggi gitu ya. 653. Makanya kalau kita pakai 653 identifikasi sungai bagus banget. Nah itu ya, tuh sungainya bagus, kelihatan jelas. Tapi kalau pakai true color yang 432 nggak akan kelihatan jelas gitu ya, karena pantulan band-band yang digunakan pantulannya gapnya rendah-rendah gitu ya, makanya agak sulit kita identifikasi. Oke. Untuk materi hari ini saya rasa sampai sini. Ini di save dulu ya, apa namanya, scriptnya di save as. Di save as. Nah ini biasanya save as pertama kali ini kita men-save as ininya nih, apa namanya, repository kayak begini ya. Ya, nah silakan dibuat dulu repositorinya apa. Misalkan namanya latihan. Beri aja namanya latihan misalkan repositorinya. Baru kalau sudah save as-nya beri nama di sini. Di latihan tersebut di file name-nya itu adalah apa tadi ya? Kita kombinasi komposit citra gitu aja, komposit citra. Nah, oke. Nah, ini udah tersimpan di sini ya. Jadi kalau nanti mau di reset, di clear, nah, sewaktu mau buka lagi, tinggal di double klik aja. Tuh, dia muncul lagi. Oke, kita ini over ya, 5-7 menit. Kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan proses mozaik dan klasifikasi untuk bisa didapatkan peta tutup lapangan.